Saudara-saudari sekalian, pada umumnya orang yang sakit akan mencari atau mengupayakan kesembuhannya dengan kekuatan finansial atau keuangannya serta dengan keyakinannya. Ada yang langsung pergi ke dokter, ke perawat terdekat, ke tukang pijat, bahkan ada juga yang pergi ke dukun atau paranormal. Bermacam-macam pilihan tersebut tentunya dipengaruhi oleh kepercayaan atau keyakinan orang sakit tersebut bahwa melalui pilihannya itu ia dapat memperoleh kesembuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, dan masalah yang tak kunjung selesai, kita tidak lagi yakin akan kemurahan hati Tuhan. Kita bahkan semakin menjauhkan diri dari Tuhan, yakni sumber kebaikan dan kemurahan hati. Karena kurang yakin dan percaya akan hal itu, maka kita pun mulai putus asa dan tidak mau lagi berusaha ataupun berjuang untuk menggapai harapan akan kemurahan hati Tuhan. Kita tidak mau mencari Tuhan yang adalah sumber keselamatan dalam hidup. Namun, belajar dari bacaan Injil, hal yang menarik dan sungguh menjadi contoh hidup yang patut diteladani, yakni sikap seorang yang sakit kusta. Pada zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta merupakan penyakit yang dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular dan berbahaya bagi masyarakat. Akan tetapi, orang kusta itu datang mencari Yesus. Bahkan di hadapan Yesus, ia berlutut memohon kepada Yesus, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Di sini kita dapat melihat usaha dan kepercayaan dari si sakit kusta ini, serta imannya yang besar. Kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yesus membuat ia memperoleh dan mengalami langsung kasih Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Maka karena belas kasih Tuhan, akhirnya orang yang sakit kusta ini pun disembuhkan dari penyakitnya. Dalam Injil dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus sangat peduli dan berbelas kasih kepada mereka yang sungguh-sungguh yakin mau datang dan menyerahkan seluruh hidup pada penyelenggaraannya. Yesus menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Selanjutnya, Yesus melarang orang yang disembuhkannya itu untuk mengatakan hal itu kepada siapapun. Akan tetapi, hal itu tetap disebarkan oleh orang kusta itu kepada banyak orang. Mungkin banyak orang melihat hal ini dari sudut pandang lain dan mulai bertanya-tanya, kenapa Yesus melarang peristiwa penyembuhan itu disebarkan? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun hal ini sudah dilarang oleh Yesus, namun Yesus sendiri sudah tahu bahwa sejak awal apa yang akan terjadi itu justru sebaliknya. Yesus menyadari bahwa bagi orang yang disembuhkannya, peristiwa itu adalah sebuah sukacita dan kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Peristiwa ini tak tertahankan, tapi mesti disebarkan. Pengalaman sukacita yang diwartakan bertujuan agar orang lain yang menyaksikannya sungguh-sungguh dapat diyakinkan akan kebaikan dan akan kabar keselamatan yang datang dari Allah
lewat kesaksian iman yang benar. Dari perjumpaan si kusta dengan Yesus ini, kita belajar bahwa dalam hidup ini tentu tidak berjalan semulus dengan apa yang kita harapkan. Dengan melihat bahwa berbagai macam hal yang kita alami, baik itu permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi, Yesus sebagai satu-satunya dokter ilahi yang mampu menyembuhkan segala penyakit kita serta menyelesaikan segala permasalahan yang kita alami, asalkan kita mau datang kepadanya dengan rendah hati dan percaya seperti orang kusta ini. Disitulah belas kasih dan kerahiman Allah dicurahkan kepada kita. Belajar dari Yesus yang mau menjamah orang kusta, kita diharapkan sebagai pengikut Kristus peka dan mampu memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita yang mungkin membutuhkan bantuan, pertolongan, dan perhatian serta doa-doa dari kita. Dengan bantuan yang kita berikan, mereka juga mendapat sentuhan melalui belas kasih dari Allah sendiri. Semoga demikian.